Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Claudia. I have a PhD in dermatology and I will help you understand the complexity of your skin. Oke teman-teman, jadi video kali ini aku memberikan lagi reaksi terhadap beberapa viral TikTok videos. Ini udah cukup lama ya, sejak aku terakhir buat video kayak gini. And yes, without further ado, let's go ahead with the first video. Mohon maaf, tanpa bermaksud untuk menyerang atau menjelek-jelekan produk-produk di atas ini, tetapi saya teramat sangat tidak merekomendasikan produk-produk di atas ini. Bukan karena salah dari merek atau brand mereka, tetapi dari isi kandungannya, yaitu niacinamide 10%. Kenapa? Karena niacinamide 10% akan membuat kulit kamu sangat kering, ketarik, bahkan nantinya muncul beruntus kecil-kecil akibat terlalu kering. Nah, kalau kamu ingin mencerahkan dari niacinamide-nya, cukup di dosis 2-5%. Kadar minyak terkontrol, muka cerah, gak perlu tinggi-tinggi ya. Nah, jika kamu sudah menjadi korban dari niacinamide 10%, segera hentikan dan kembali ke basic skincare. Jangan lupa, wajib lakukan hidrasi 2 kali dalam sehari. Oke, jadi ini adalah salah satu video yang benar-benar cukup viral sebenarnya. Aku juga menerima banyak DM banget setelah video ini up dan mungkin muncul di FYP banyak teman-teman semua. Nah, oke, jadi sebenarnya di sini sebelum aku memberikan reaksi aku pengen nge-recap sedikit manfaat dari vitamin B3 atau niacinamide. Jadi memang niacinamide itu kayak kandungan yang serba bisa, dia bisa semuanya, makanya disebut the jack of all trades. Selain itu dia juga memiliki tingkat tolerabilitas yang sangat tinggi. Jadi bahkan untuk teman-teman yang punya kulit sensitif cenderung aman nih pakai kandungan niacinamide ini. Dan selain itu dia juga mudah banget di layer dengan berbagai macam kandungan aktif lainnya, entah itu retinol, AHA, BHA, vitamin C, dan masih banyak lagi. Nah, manfaatnya sendiri itu ada banyak banget. Yang pertama mulai dari dia memperkuat skin barrier, lalu dia juga ada efek anti peradangan dan antioksidannya juga, jadi bisa meredakan nih kemerahan atau bahkan jerawat di kulit kalian. Lalu yang ketiga, dia juga bisa nih membantu mencerahkan kulit kita, memudarkan noda-noda hitam dan juga bekas jerawat. Dan yang keempat, dia juga bisa membantu mengontrol produksi minyak di kulit kita. Nah, tentunya manfaat-manfaat yang baru aja aku sebutkan itu semuanya punya backupan sumber ilmiah yang sudah pernah ada penelitiannya. Dan tentunya studi-studi tersebut itu menggunakan persentase niacinamide yang cukup spesifik. Nah, makanya memang sudah dikaitkan persentase dan juga fungsi dari kandungan niacinamide. Biasanya kalau di 2% bisa memperkuat skin barrier, atau misalnya di 4% bisa membantu mengontrol produksi minyak, dan 5% itu misalnya untuk brightening. Nah, lalu apakah ada studi-studi yang menunjukkan efektivitas pada konsentrasi yang lebih tinggi, misalnya kayak 10% dan 20%? Nah, di sini akan aku input sedikit rangkuman yang sangat bagus banget menurut aku dari Care Skin Media Team. Di sini dia tulis rangkuman berapa persen pakai niacinamide dan bukti-bukti ilmiahnya. Nah, memang pada konsentrasi 10% dan 20%, bukti efektivitasnya pada kulit itu belum jelas. Apakah dia jadi kayak 2 kali lebih mencerahkan atau 2 kali lebih mengontrol minyak, itu belum ada sebenarnya. Nah, jadi menurut aku sih memang Dr. Camilla itu memberikan opininya berdasarkan studi yang ada di beberapa jurnal ilmiah. Nah, namun perlu ada beberapa faktor lain yang kita ingat. Kalau pastinya sama seperti bahan dasar makanan yang kita gunakan saat kita masak, punya sumber yang berbeda-beda. Sebut saja misalnya kayak cabai ya, cabai aja kan kayak banyak ya jenisnya. Sebutlah misalnya cabai merah keriting. Cabai merah keriting itu kan bisa datang dari tempat atau perkebunan yang berbeda-beda, dengan harga yang berbeda dan kualitas yang juga berbeda. Nah, begitu juga sebenarnya dengan kandungan pada skincare products, dan tidak terkecuali yaitu niacinamide. Jadi walaupun niacinamide yang digunakan pada brand yang berbeda-beda tuh sama-sama 10%, bisa jadi mereka tuh sumbernya berbeda-beda, dari pabrik yang berbeda, dengan purity yang berbeda, dengan delivery system yang berbeda, dan pastinya dengan formulasi keseluruhan produk yang sangat berbeda. Jadi mungkin kita mikir kalau misalnya 10% niacinamide kita pakai di kulit kita, akan 10%-nya langsung kayak aktif di kulit kita dan bekerja gitu. Padahal enggak, sebenarnya banyak faktor banget yang bisa mempengaruhi stabilitas formulanya, lalu juga kandungan pendampingnya, dan delivery systemnya, itu tuh semua mempengaruhi berapa sih persen niacinamide yang aktif dan bekerja akhirnya di kulit kita. Bukan berarti semua yang 10% itu akan kayak bekerja keseluruhannya di kulit kita. Dan sebenarnya, dan selain itu sebenarnya belum ada bukti juga kalau misalnya kandungan niacinamide yang konsentrasinya double atau di atas kayak bukti-bukti ilmiah yang udah ada, misalkan yang ada 4% ya untuk
kontrol minyak. Bukan berarti kalau misalnya 10% kemampuan dia untuk mengontrol minyak juga langsung kayak double gitu. Belum ada bukti-bukti dan tidak bisa kita simpulkan seperti itu. Nah, so far ini aku sharing aja pengalaman aku pribadi sebagai pengguna kandungan niacinamide ini yang di kulit aku ya, yang oily dan juga acne prone. Menurut aku pengalaman aku tuh bisa beda-beda banget tergantung dari jenis produknya. Salah satu yang aku udah sering coba itu yang Sin Something Niacinamide Barrier Serum. Menurut aku itu fine-fine aja. Aku nggak merasa kulit aku jadi terlalu kering, atau bahkan menurut aku kemampuan dia untuk mengontrol minyak itu sangat minimal, nggak begitu ngaruh, karena produksi minyak kita itu paling besar dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga hidrasi kulit kita. Kalau misalnya teman-teman sekalian udah pernah coba dan merasakan manfaat dari 10% kandungan niacinamide pada produk tertentu, just keep using it. Kalian gak usah takut, karena sebenarnya aman-aman aja kok. Dan ya, walaupun memang efektivitasnya itu belum terbukti, bukan berarti dia itu tidak aman ya. Sebenarnya memang semakin tinggi persentase sebuah kandungan dalam skincare products itu meningkatkan kemungkinan terjadinya iritasi. Begitu juga sebenarnya dengan kandungan-kandungan lain, gak hanya di niacinamide aja. Jadi itu dia sih beberapa notes yang perlu kita ambil dari video Dr. Camilla ini. Kalau misalnya kalian merasa pernah memakai kandungan 10% niacinamide dan kalian ngerasa kayak kulit kalian makin sehat, makin glowing, bekas-bekas jerawat bermudar, kalian gak usah takut, kalian bisa terus pakai aja produknya. Oke? Kita lanjut lagi ke video berikutnya. Ini video berikutnya masih dari Dr. Camilla juga. Nih, akan aku tunjukkan. Ini sebenarnya adalah video lanjutan dari video dia yang sebelumnya mengenai produk niacinamide. Oke, karena banyak yang komen yang tidak mengenakan seperti yang di atas ini dan banyak lagi yang tidak mengenakan juga. Oke, baiknya sekarang kita buka-bukaan. Berdasarkan jurnal ilmiah dikatakan bahwa niacinamide dengan dosis 2% berfungsi untuk skin barrier di kulit kamu. Lalu dengan dosis niacinamide 4% berfungsi mengontrol kadar minyak di kulit kamu. Dan dengan dosis niacinamide 5% berfungsi untuk mengatasi bekas kehitaman atau hiperpigmentasi di area wajah kamu. Lalu, bagaimana dengan niacinamide 10%? Belum ada penelitian yang membuktikan efektivitas niacinamide 10% dibandingkan dengan niacinamide 5%. Tapi, harus kamu tahu, semakin tinggi dosis dari suatu produk, maka semakin tinggi pula resiko dari iritasinya. Jadi, pilihlah dosis niacinamide sesuai dengan fungsi yang ingin kamu capai terhadap masalah di kulit wajahmu. Jadi, please stop membandingkan pendapat satu dokter dan dokter lainnya. Kembali ke jurnal ilmiah. Jadi sisanya itu dia video kamu yang dari putuskan. Dr. Camilla. Dia menuliskan beberapa kayak bukti ilmiah seputar kandungan-kandungan dan persentase niacinamide yang ada. Nah, memang benar apa yang dia tuliskan di sana. Kalau yang kayak 2% ada bukti untuk skin barrier, 4% itu untuk kontrol minyak, dan 10% dan 5% itu untuk membantu hyperpigmentation, dan belum ada bukti di 10% atau bahkan 20%. Nah, tapi bukan berarti kalau di 10% atau 20% itu nggak aman ya. Ya, jadi ada beberapa hal yang mau aku tekankan di sini. Kalau skincare itu kan personal banget, gak bisa disamain reaksi satu orang dengan orang lain. Kalau misalnya orang lain bereaksi negatif nih dengan suatu produk tertentu, dengan persentase tertentu, bukan berarti produk itu atau kandungan tersebut itu 100% gak aman untuk semua orang. Banyak banget variabel-variabel yang bisa menentukan kecocokan suatu produk atau enggak, dan gak semuanya itu hanya bisa dinilai dari kandungan aktif yang tertera di labelnya aja. Jadi dalam satu produk itu banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi, jadi kita nggak bisa judge semudah itu. Dan kadang-kadang memang dalam skincare, karena bukan medicine atau bukan obat, banyak yang masih abu-abu, belum ada yang kayak hitam putih, bukti-bukti ilmiah secara jelasnya. Tapi selama itu bekerja dengan baik di kulit kamu dan nggak menghasilkan reaksi negatif, just go ahead dan terus pakai produknya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke video berikutnya. Hyaluronic acid may be making your inflammation even worse. This is about 2 weeks after cutting hyaluronic acid completely out of my routine. I was using hyaluronic acid for years and I could not shake the constant inflammation in my skin. I'm going to share with you my favorite hyaluronic acid substitute. Most high molecular size hyaluronic acid is too big to penetrate the skin, so what a lot of brands will do is they'll turn it into low molecular size hyaluronic acid. Hyaluronic acid is extremely aggressive and powerful. So if you are somebody that has a chronic inflammatory skin condition like acne or rosacea, it may make it way worse. This beta-glucan serum by Iunique is super hydrating, lightweight, and repairing on the skin.
Oke, jadi di video ini dia ngomongin tentang dampak buruk dari hyaluronic acid di kulit kita. Jadi memang ada beberapa kayak artikel dan juga video yang lagi viral banget tentang gimana sebenarnya hyaluronic acid yang kita tahu sebenarnya bisa kayak attract air, ngikat air, dan bikin kulit kita jadi plump dan juga halus dan juga terhidrasi. Itu ternyata merupakan salah satu kandungan yang bisa mengakibatkan inflamasi atau peradangan di kulit kita. Nah, sebenarnya ini benar atau enggak sih? Truth be told, sebenarnya hyaluronic acid memang kandungan natural yang ada di kulit kita, dan sebagian besar kandungan hyaluronic acid ini tuh berada di bagian dermis kulit kita. Jadi nggak terlalu banyak di bagian epidermisnya. Dan sebagian besar, walaupun dalam bentuk low molecular weight hyaluronic acid, dia itu nggak bisa menembus ke lapisan dermis kulit kita. Dia tuh hanya akan tetap ada di epidermis, karena kulit kita itu kan bekerja sebagai barrier ya. Dia mencegah hal dari luar itu masuk ke kulit kita. Dan even low molecular weight hyaluronic acid itu hanya bekerja atau bisa masuk ke bagian epidermis atau bahkan nggak menembus epidermis kita. Nah, lalu beberapa bukti yang kalau misalnya hyaluronic acid itu inflamatori atau pro-inflamatori, dia itu sebenarnya masih kurang kuat bukti-buktinya. Dia itu bukan datang dari hyaluronic acid yang diaplikasikan di atas permukaan kulit. Nah, tapi so far menurut aku sih, lagi-lagi ya, nggak semua hal di dalam skincare itu akan meresap ke kulit kita dan mengakibatkan atau mencetuskan proses peradangan itu. Jadi kalian gak usah takut kalau misalnya selama ini kalian pakai kandungan yang ada hyaluronic acidnya, ada low molecular weight hyaluronic acid, dan kalian ngerasa selalu ada reaksi negatif, mungkin boleh dicurigai. Dicoba stop penggunaannya dan digantikan dengan kandungan hidrasi lainnya, bisa aja dari glycerin yang simple banget. Nah, tapi kalau misalnya kulit kalian gak kenapa-napa, kalian ngerasa bahkan kulit kalian jadi lebih plump dan sehat, just go ahead and still use the products. Okay, now let's continue with the next video. Sunscreen kamu SPF berapa? 15, 30, atau 50? Mana yang lebih bagus? Yang pertama, sunscreen dengan SPF 15 memproteksi 93%, sunscreen dengan SPF 30 memproteksi 97%, dan sunscreen dengan SPF 50 memproteksi 98%. Yang kedua, sunscreen dengan SPF 50 bertekstur lebih kental dan lebih rentan menyumbat komedo dibandingkan sunscreen dengan SPF 30 dan 15. Yang ketiga, jadi kalau kulit kamu berjerawat, pilihlah sunscreen dengan SPF 15. Tapi kalau kulit kamu normal dan berminyak, pilih yang sunscreen dengan SPF 30. Kalau kamu tipe kulit yang kering, bolehlah pakai yang sunscreen dengan SPF 50. Oke, jadi di sini ada video lagi dari Dr. Camilla, masih sama. Dia kali ini ngomongin tentang sunscreen. Jadi memang ada, ini bener sih, kalau SPF 15 itu memproteksi 93%, SPF 30 97%, SPF 50 itu 98%. Kelihatannya kayak persentasenya bedanya tuh sedikit. Makanya orang jadi males pakai sunscreen dengan SPF yang setinggi-tingginya. Karena biasanya cenderungnya nih kalau SPF makin tinggi memang teksturnya itu makin kental. Walaupun tuh nggak pasti, kalau SPF makin tinggi dia itu akan makin kental dan juga komedogenik dan bikin pori-pori kita tersumbat. Nah, tapi perlu kita ingat di sini sebenarnya kayak persentase 93, 97, 98% ini dia itu adalah proteksi pada masing-masing sel kulit kita. Sedangkan sel kulit kita itu kan ada banyak banget, dan kalau kita akumulasiin dampak buruk dari masing-masing 1% ataupun 0,5% perbedaan dari SPF 30 dan 50, itu efek akumulatifnya akan banyak banget dan bisa terasa efek dampak buruknya gitu di kulit kita. Selain itu, kita perlu ingat juga sebagian besar orang nggak menggunakan sunscreen dengan takaran yang seharusnya dianjurkan. Jadi kita tuh sebenarnya nggak dapet proteksi sesuai yang di label yang ada di sunscreen kita. Nah, makanya aku masih tetap sih menganjurkan untuk pakai SPF yang setinggi-tingginya kalau bisa, dengan tekstur yang sesuai dan yang bikin kita mau pakai sunscreen gitu setiap hari. Tapi bukan berarti juga kalau misalnya kalian punya acne prone skin, kalian harus banget cari yang SPF 15. Sebenarnya belum ada sih bukti yang bilang kalau SPF 15 itu baik untuk kulit yang berjerawat, SPF 30 untuk kulit normal, dan juga SPF 50 untuk kulit kering. Karena walaupun SPF 50 ada juga kok yang teksturnya gel, yang lightweight, dan memang cocok untuk kulit yang berminyak. Tapi ada juga SPF 50 yang kental, creamy banget, dan super melembabkan. Jadi untuk video ini I have to agree to disagree kali ya, bisa dibilang. Kalau menurut aku sih, karena kita sekarang udah hidup di dunia dimana opsi skincare kita itu udah banyak banget. Gak semua SPF 50 itu kental dan juga komedogenik sebenarnya. Ada juga kok yang masih nyaman, teksturnya ringan, berbahan dasar air juga atau gel base. Jadi bisa cocok untuk kulit yang berminyak dan juga acne prone. Selain itu, aku juga masih sering lihat teman-teman pakai sunscreennya jumlahnya kedikitan sebenarnya. Jadi kalau bisa
cari proteksi semakin tinggi, maka kita bisa melindungi kulit kita semakin baik. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke video berikutnya. I've been doing this for years by professionals, and I learned to do it myself during lockdown. Shaving and waxing my face allows my base makeup to look better. Make sure to wear your spear. Oke, jadi ini video yang menunjukkan beberapa proses waxing dan juga dermaplaning pada kulit. Ini juga sempat banget naik daun ya, kayaknya banyak orang yang pengen cobain karena kayak nggak bisa gitu pergi ke klinik atau ke salon yang biasa kita pergi. Nah, sebenarnya waxing itu sebenarnya aman-aman aja kalau dilakukan dengan cara yang benar. Dan biasanya sih jarang ya ngelakuin waxing sendiri karena suka apa ya, kayak prosedurnya atau teknik yang digunakan tuh salah, malah bikin kulit kita tuh jadi iritasi. Aku tetap nyaranin kalau misalnya mau waxing atau misalnya proses dermaplaning ini dilakukan di tempat yang seharusnya dengan profesional yang sudah pernah menjalankan training. Nah, selain itu kalau misalnya mau melakukan dermaplaning atau kayak pencukuran bulu halus atau pitch fuzz di kulit kita, sebaiknya gunakan pisau yang pastinya tajam. Biasanya itu yang dipakai bahkan surgical blade kalau di tempat yang benar. Jadi memang tajam banget dan digunakan dengan teknik yang benar. Jadi dia bisa mengangkat kayak memotong bulu-bulu halus di kulit kita dan juga mengangkat lapisan sel kulit mati. Makanya ini termasuk proses physical exfoliation sebenarnya. Nah, jadi proses dermaplaning atau waxing ini sebenarnya memang bisa bikin kulit kita kayak instantly langsung lebih halus, makeup jadi lebih nempel, skincare jadi lebih terasa meresap lebih baik. Cuman kalau misalnya proses atau teknik yang digunakan salah, itu bisa berakibat fatal, apalagi buat kalian yang punya kulit mudah berjerawat atau lagi ada jerawat yang meradang. Jadi sebaiknya sih dihindari coba-coba DIY kayak yang kayak gini ya, waxing atau dermaplaning, kecuali memang mepet-mepet banget. Dan kalaupun kalian mau melakukannya, pastikan pakai pisaunya itu yang steril, yang juga masih tajam, dan pelajari tekniknya sebaik-baiknya. Dan jangan terlakukan terlalu sering, karena nanti takutnya terlalu banyak mengeksfoliasi, malah jadi over exfoliated kulitnya. Oke, kita lanjut lagi ke video terakhir. Jadi di sini dia memberikan beberapa tips yang sebenarnya ada beberapa yang nggak bisa dilakukan secara bebas ya. Pertama, dia itu mencoba menumbuhkan eyebrows dia atau alis pakai Rogaine. Jadi Rogaine ini pun prescription only gitu di Indonesia dan nggak bisa kita lakukan pastinya ya. Dan jangan coba-coba sebenarnya untuk cari produk dengan kandungan ini yang ilegal ada di online atau gimana, karena bisa banyak dampak buruknya kalau misalnya salah penggunaannya. Lalu yang berikutnya untuk peppermint oil, dia bilang dilute 1 drop to plump the lips, use with your gloss. Dan ini ya, lagi-lagi sebenarnya aku nggak saranin sama sekali karena dia juga nggak kasih tahu kayak dilute-nya berapa banding berapa. Kalau misalnya kalian pakai terlalu banyak peppermint oilnya, itu bisa berdampak negatif bahkan di kulit kalian, bisa bikin peradangan atau bikin inflamasi atau bibir kalian bakal jadi doer. Jadi kecuali kalian tahu banget berapa persentase khususnya nih di dilusinya, berapa banyak peppermint oilnya dengan carrier oilsnya, sebaiknya nggak kalian coba-coba karena memang peppermint ini ada efek dia meningkatkan peredaran darah, jadi bibir akan tampak lebih plump secara sementara. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu persentasenya, sebaiknya nggak dicoba. Dan lalu yang terakhir, dia ini ngomongin juga tentang Jock Itch Cream ya, yang di dalamnya itu ada kandungan clotrimazolnya untuk menyembuhkan fungal acne. Nah, lagi-lagi nih fungal acne aku pernah bahas dulu sebelumnya ya, tentang gimana kita sering salah diagnosa diri sendiri dengan fungal acne, dan sebaiknya jangan suka mendiagnosa diri sendiri karena suka salah gitu. Kalau misalnya kalian merasa kayak mungkin kalian kena fungal acne nih, jerawat kalian gak membaik-baik, sebaiknya langsung konsultasiin aja ke dokter kalian untuk dapetin langsung diagnosa yang tepat dan pengobatan yang tepat. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah tahu nih, udah dapet diagnosanya ini, dan kalian pengen coba pengobatan yang disarankan sama dokter ini, pakai si Jock Itch Cream, yaitu clotrimazole cream, sebenarnya krim anti jamur, bisa kalian coba. Kalau menurut dia ini pakai for 1 month, dipakai sebulan aja. Tapi menurut aku sebaiknya sih langsung konsultasiin aja ke dokter kalian. Oke teman-teman, jadi itu dia videonya untuk kali ini. Thank you guys so much for watching and
Semoga informasinya bermanfaat, dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan juga nyalain lonceng bell notifikasi. And hope to see you guys again on my next video. Bye guys!